Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Wahidi dan jajarannya. Yang saya hormati Ibu Nur Faidah selaku Kepala SMP Al-Azhar 14 Semarang. Yang saya hormati juga Ketua Jamiah Ibu Nadia Tunpaksi dan jajarannya. Yang saya hormati guru dan karyawan SMPI Al-Azhar 14 Semarang. Yang saya sayangi teman-teman dan adik kelas SMPI Al-Azhar 14 Semarang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kerahmatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini lagi. Pada kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema Pemuda Harapan Bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan yang mampu membawa bangsanya untuk bersaing dengan bangsa lain dan sejajar dengan bangsa lain. Seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita Bung Karno, orator urung yang sudah dikenal dunia kebanggaan bangsa Indonesia. Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya keberadaan sebuah komunitas pemuda dalam satu bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, dari prolog sampai epilog kemerdekaan, pemuda memiliki peranan luar biasa sebagai ujung tombak perubahan, tonggak kebangkitan lahirnya kesadaran bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, sudah bukan menjadi rahasia umum. Kalau bukan kebangkitan atau kemerosotan sebuah bangsa sangat dipengaruhi oleh sebuah pemuda-pemudanya. Ada banyak sejarah yang membuktikan ketika kekuatan tokoh para pemuda yang bersatu padu dapat menggulingkan kekuasaan yang sangat kokoh sekalipun. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Sebagai pemuda kita merupakan aset yang paling besar sebagai penerus bangsa. Di tangan kita-kita inilah Indonesia akan membawa mundur atau maju. Baik buruk bangsa tergantung pada bagaimana perilaku kita generasi muda. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika, kehidupan yang sangat indah. Keinginan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat. Kulit wajah indah meringkat. Oleh karena itu, panas bila pemuda menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara. Sebab terbukti sejak dahulu kita hingga saat ini sampai merasa akan datang. Sesuai dengan firahnya, pemuda menjadi tulang punggung sebuah negara, penerus estafet pembangun masa depan bangsa. Agar kita para pemuda menjadi pemuda yang hebat, kita harus mampu menghindari 5 kelemahan seperti yang dikatakan oleh Dr. B.J. Habibie, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 keselamatan ini melekat pada pemuda, kita yakin mereka bukan pelopor bangunan, melainkan virus pembangunan penghambat bangunan, bahkan penghancur bangsa masa depan kita. Namun di balik sosok pemuda-pemuda yang hebat, tidak lepas dari peranan orang tua yang hebat pula, yang senantiasa mendidik anaknya, mendukung mendoakan, karena merekalah lahir pemuda-pemuda yang hebat. Sejarah mengajarkan kepada kita selaku pemuda agar memiliki semangat juang yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Teman-teman yang saya banggakan, sebagai contoh bagi kita pemuda, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13 yang artinya, "Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk." Mari kita ingat kembali
apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Apabila kita bergaul dengan tukang las, maka kebaunya asapnya. Jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka akan kebagian wanginya. Dari perumpamaan tersebut, kita dapat petik hikmahnya, bahwa untuk memperbaiki keadaan remaja dan pelajar itu terluang ke dalam usaha kita sendiri. Sebagaimana pepatah yang berbunyi, "Where is the way what we want?" Di mana ada kemauan, maka disitulah ada jalan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin berpesan kepada kita semua, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai sejarah perjuangan para pendahulunya. Sedangkan pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu membuat bangsanya menjadi bangsa yang kuat. Dari orang tua yang hebat, maka akan terlahir pemuda-pemuda yang hebat. Seperti pepatah mengatakan, kepada karena buah jauh tak jatuh dari pohonnya. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada di pihak kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.